Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat saudaraku dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan bahagia, sehat, dan sejahtera. Oke, kali ini saya akan mereaksi ya dari Teh Febi yang bagian ketiga ya di Dangyang Sugih Pangrasa, yaitu dari videonya Zoom Teh Febi langsung ya, yaitu tentang menerima semua emosi ya judulnya. Baiklah, sebelum saya melanjutkan ke videonya, jangan lupa di share, di komen, dan di subscribe ya. Lalu tekan loncengnya ya biar mendapatkan informasi yang lebih baik dari Teh Febi. Dan video ini silahkan dipraktekkan di rumah masing-masing ya, semoga bermanfaat. Baiklah, langsung ke videonya ya. Itu cara melarutkannya itu nggak ada cara lain selain ini. Cinta itu sudah keutuhan. Bahagia disambut, sedih, cemas, takut disambut juga. Ini kunci banget. Kenapa terjadi looping? Karena kita menolak. Kan gini, aslinya Ayu kan entitas tanpa batas. Bagian dari ruhnya Allah itu kan. Ya. Yang esensinya cinta murni tanpa batas. Lo tuh cinta. Kita bicara cinta itu berarti bicara bahagia, sedih, susah, senang gitu loh. Udah utuh. Yang ini bahagia yang kita terima. Tapi yang ini kan kalau nggak kita terima, kan dia jadi looping. Selama kita tolak terus, dia akan looping terus sampai kita capek, lelah, dan sadar untuk menerimanya. Pilihan sih sebenarnya. Mau tetap dipegangin dalam looping atau diizinkan terurai dan kita jadi yang berkelimpahan. Itu aja pilihannya. Hidup cuma sekali. Kalau nggak berlimpah sayang. Nah, kita lihat di sini. Boleh dibaca nggak sama Ayu ini? Semesta kan? Semesta akan mengantarkan sajian dalam dualitas. Bahagia, sedih, gelap, terang, semua hanya label yang diberikan pikiran isi keduanya adalah cinta. Ya. Semua Semua sudah sudah Tuhan. keutuhan. Terima dia, sambut dia dengan sukacita. Ya. Yang sebelah sini yuk. Lepaskan. Lepaskan dari penolakan kita terhadap rasa itu mau hadir, bukan melepas emosinya. Nah ini, lanjut Ya, udah iya. semakin Jadi gini, biasanya kan gini, lepasin emosinya. Misalnya Nah, ada kemarahan nih, marah. Marah, udah dilepas. Ada sedih. Sedih, bukan itu. Bukan. iya, benar. Itu yang, ya udah, lanjut deh. Udah Bukan semangat bener. itu. Jadi melepas itu substansinya sebelum melepas tuh maksudnya gimana? Lepasin dari kita menolak rasa itu mau hadir kita rasakan penuh, lepasin penolakannya. Tapi semua kisah sedihmu di masa kecil boleh nggak diizinkan untuk diterima, disambut, dirasakan Lepas, penuh bahwa itu udah paket kehidupan yang indah, itu udah cinta. Sambut dia, ketika kamu menyambut dia, dia terurai dengan sendirinya. Gitu. Jadi cara mengurangi TVB menyelesaikan ini semua gimana? Nerima semua yang terjadi dalam kehidupanmu, terima. Punya utang, terima. Punya kepedihan, duduk sama rasa itu, terima. Rasakan penuh, terima dia apa adanya. Lepaskan penolakannya dari kamu menerima itu. Kamu kan biasanya nolak, lo tolakannya lepasin. Jangan ditolak, terima. Duduk sama rasa itu. Sambut dia, terima dia, kayak kamu menyambut bahagia. Kamu juga sambut ini yang gak enak, gitu. Energi ini tuh cuma minta diakui dan diterima. Kalau kamu tolak, dia akan looping kejadian lagi, kejadian lagi, kejadian lagi, kejadian lagi. Capek nantinya. Cara menyelesaikan ini gimana? Duduk sama emosi itu. Mau nangis boleh, 2 hari nangis.
Mau kesel, marah-marah, keluarin. Duduk, terima. Tapi kalau kita merenungkan ketika ada kekecewaan, kebingungan, kesedihan, kemarahan, bukannya kita entitas tanpa batas ya? Kalau Ayu dan teman-teman semua udah jadi ruang kesadaran, bagian dari cahaya itu sendiri, energi tanpa batas, kalau energi tanpa batas sedih nggak sih? Ya, Iya, dulu bisa nggak jadi emosi itu? Udah sepakat nih di materi pertama. Kita bukan tubuh, kita bukan emosi, bukan yang marah, yang sedih, yang baby, bukan yuk, lo kesadaran, lo bukan marah, bukan yuk, lo entitas tanpa batas. Jangan ngelihat yang terbatas terus, menderita hidup lo. Lihat capek. yang tanpa batas, yang sejatinya itu kamu. Jadi kalau lagi melo-melo, stop dulu sebentar, mundur dulu satu langkah, tontonin, ada marah, ada sedih, ada kecewa, sambut dia, karena Ayu adalah entitas tanpa batas, tempat bahagia datang, sedih datang, sambut, rasakan dia, terima dia apa adanya. Ketika Ayu dan teman-teman semua hadir sebagai ini, sebagai entitas tanpa batas yang sudah berkelimpahan, itu masalah emosinya akan larut dengan sendirinya. Akan kembali ke cinta murni tanpa batas dan terurai dengan sendirinya dan nggak looping lagi. Itu solusinya, itu esensinya materi ini. Paham nggak teman-teman? Ini seru. Paham Teh Febi. Karena Jadi hal baru gitu. jadi Hal paham baru. kenapa looping terus Teh jadinya sekarang. Yes. Looping karena kamu nggak pernah mau menerima dia. Kenapa Ayu nggak mau menerima? Karena Ayu nggak tahu kalau Ayu adalah ini. Mm-mm. Ayu pikir Ayu emosi. Dan sempat salah paham juga Teh gitu. Ya, Nah kan kirain harus jaga vibrasi tinggi, frekuensi tinggi. Jadi tuh kalau sedih tuh abaikan, lepaskan gitu. Ternyata enggak kayak gitu maksudnya gitu. enggak. Kita jujur aja sama perasaan ini jadi apa adanya. Kalau lagi sedih ya nggak apa-apa. Sedih nggak sedih aja nggak apa-apa nggak. Gue lagi happy, gue nggak sedih nggak gitu. Itu looping nanti. Mm-mm. Itu Gitu looping Teh. nanti. Enggak harus stay terus di positif, terus jaim. Enggak. Kalau pas lagi kesel, ya nggak apa-apa. Keselnya izinkan aja dirasain. Kalau udah dirasakan dan diterima, mundur. Gue bukan sedih itu, gue yang sadar bahwa sedih itu ada. Gitu. Hari-hari aku daily rutin lifestyle baru adalah itu. Menerima dan mengizinkan dia terurai kembali ke cinta murni tanpa batas. Karena kuncinya itu di flowing love, di cintanya tuh harus dialirkan. Jangan disumbat, jangan ditolak. Kuncinya itu. Jangan disumbat, jangan ditolak, flowing love. Biarkan cinta itu mengalir. Mengalir artinya masuk, keluar, masuk, keluar. Jangan disumbat. Kalau disumbat, itu looping. Kalau kamu sumbat, artinya kamu masih merasa yang tiga ini. Kosongkan. Kosongkan dari apa? Yang tadi aku bilang tuh, materi pertama di dosen-dosen aku, satu, dua, tiga, intinya kekosongan. Kosong apa, TVB? Kosong naon, kosong apa? Kosongkan dari tiga hal. Pertama, kosongkan dari bagasi emosi. Kedua, kosongkan dari keinginan pengen ngatur. Kosongkan dari ego yang merasa diri jadi korban. Teman-teman semua pernah nggak ngerasain, aku jadi korban, aku menderita, aku nih aku. Teman-teman, bukankah teman-teman yang tanpa batas, kenapa melihat yang terbatas? Yang tanpa batas melihat yang terbatas di titik jadi senyum. Orang hidup cuma permainan, kata Allah juga, aku kasih deh quotes yang ini deh nih buat teman-teman batch 7. Cuma permainan, senda gurau, nggak usah serius-serius. Sekarang kan sebenarnya teman-teman batch 7 udah beruntung banget karena udah tahu caranya. Bener nggak? Udah tahu caranya, oh udah tahu nih substansinya ini. Nah sekarang, TVB gimana caranya kalau udah terlanjur nih, terlanjur ada endapan emosi, udah terlanjur nih ada ini nih TVB, ada apatis, sedih, takut, bingung, marah. Ini gimana melepasnya? Nah, nanti kita akan ada sesi melepas dengan dua
cara. Pertama dengan cara pertanyaan, apa yang dilepas? Lepasin penolakan kita menerima ini. Kita terima itu, rasakan penuh, duduk sama rasa itu, terima dia apa adanya, izinkan dia terurai untuk kembali pulang ke cinta murni tanpa batas. Ya. Jadi duduk sama rasa itu, berdamai dengan itu. Nanti kalau ada sensasi tubuh, biasanya suka Teh Feby mual, Teh Feby sakit kepala, Teh Feby mau muntah, Teh Feby pusing, itu nanti ada tuh. Biasanya itu wajar dan nggak apa-apa. Ya, kita akan ada sesi melepas, mau nggak teman-teman kita rilis bareng-bareng? Teh. Oh ya, nanti akan ada sesi itu. Nanti kalau ada sensasi tubuh, terima itu semua sebagai sebuah respon tubuh mengeluarkan detox, mengeluarkan sampah. Ya, sampah-sampah tubuh tuh dikeluarin lewat itu. Sekarang Ayu dan teman-teman, Ayu kalau buang sampah di rumah sehari berapa kali? Minimal sehari sekali ya. Iya, minimal sehari Terus, sekali. terus kalau sampah emosi yuk itu sehari sekali nggak yuk? Aduh, Nah, tergantung ke trigger nggak ya, Teh? itu dia. Selama ini kan sampah emosi nggak pernah kita buang dan dia Hmm. mengendap, mengendap berapa banyak lapis. Nanti ada pertanyaan dari teman-teman, Teh Feby, aku kan udah merilis ya, udah melepas. Kemarin tuh udah happy, tapi kenapa sekarang sedih lagi? Jangan lupa teman-teman, itu kayak lapisan bawang. Ya, hari ini dilepas, selesai, dia masih ada lapisan lagi. Intinya teman-teman harus sabar dalam proses. Ya, aku butuh 30 hari untuk berdamai dengan diri sendiri. Aku butuh 30 hari untuk itu. Dan tahu nggak teman-teman, ketika aku lakukan itu, motor Harley Davidson yang 2 tahun nggak keluar, akhirnya motor itu keluar dalam 1 bulan tanpa uang sesen pun. Jadi kalau teman-teman yang punya utang di bawah 1,3, kabar baik, ikutin aja caranya. Ya, seperti nanti yang dikasih tahu di grup. Itu pertama. Dari motor Harley itu, aku copy paste untuk, kan waktu itu aku single ya. Aku manifest jodoh. Manifest jodoh terjadi dalam 1 bulan juga. Lalu manifest rumah. Manifest rumah kurang lebih sekitar 6 bulan. Lalu manifest mobil. Manifest mobil kurang lebih 3 bulanan. Lah. Lalu manifest uang. Manifest uang itu lebih cepat. Itu kurang lebih sebulan. Dan dari sejak 2019 itu di 2020, permasalahan aku udah selesai. Di 2021, 2022 aku udah mulai ngasih materi private ini. Dan ini sudah dirasakan sama teman-teman. Aku udah lebih dari 30 manifestasi dengan cara yang sama polanya. Materi ini. Gitu. Jadi lifestyle-nya adalah kalau Lester Levinson yang memperkenalkan Sedona Method cara melepas ini kan dari buku Sedona Method Indonesia, Sedona Method, nanti ada bukunya bisa beli di Ngaji Rosso, itu menceritakan bahwa the highest action atau action terbesar dalam hidup kamu ketika kamu mempunyai masalah itu adalah menerimanya, menyambutnya, dan izinkan dia terurai, terlepas ke cinta murni tanpa batas. Jadi itu akan jadi lifestyle baru kita di setiap hari. Setelah itu untuk open abundant, ngebuka abundantnya, di 5 menit sebelum tidur kita akan nulis syukur, apa yang kita syukuri, karena dengan bersyukur pintu kelimpahan terbuka. Dan besoknya di pagi hari kita akan mendoakan 10 teman-teman dalam dedikasi goals kita. Teman-teman bahagia, teman-teman sehat, kita harus punya tabungan semesta. Dan malam hari di 5 menit sebelum tidur kita akan ada quantum jam. Quantum jam itu adalah menarik realita masa depan untuk terjadi di sekarang, feel-nya kita rasakan sekarang. Itu belum terjadi, tapi terima kasih udah kita lakukan di sekarang. Itu quantum jam. Kalau kata di Injil, ketika kamu berdoa, maka kamu akan menerimanya. Injil bilang begitu. Kalau di Al-Quran, ketika kamu bersyukur, maka akan aku tambahkan. Jadi ini kuat banget, powerful. Powerful banget. 30 manifestasi aku terjadi. Dan diikuti sama batch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan teman-teman aku yang private. Diawali dengan sekarang, melepas. Oke, teman-teman udah siap? Siap, Teh. Nggak usah terlalu serius, ya. Nggak usah terlalu serius. Ini memang perjalanan seru, ya Pak Agung. Halo Pak Agung, open mic boleh? Hai.
Pak Agung dari kota mana? Bandung. Bandung teh. Oh, aku juga di Bandung. Aku dekat Gedung Sate. Daerah-daerah Saya di Cigadung, di Dago, deket. kita dekat. Oke. Pak Agung punya goals apa untuk kelas ini? Nanti kita akan melepas, merilis, dan kita akan quantum jam untuk setting goal and let go. Kita lepasin ke semesta. Punya goals apa? Yang pasti saya pengen sehat. Saya lagi proses berobat, rawat jalan seminggu sekali. Saya sudah beberapa tahun ini ada gangguan kesehatan, kelainan darah. Oke, clear. Berarti goalsnya sehat. Oke, nanti kita quantum jam. Ayu apa yuk? Ayu pengen pindah pekerjaan yang lebih baik, Teh. Oke, kalau pindah pekerjaan, goalsnya intinya bukannya duit ya yuk? Ya, Teh. Money, Oke, money. berapa angkanya? Berapa angkanya? Di atas 50 juta? Yes, pengennya gitu salary-nya di atas 50 Oke, juta. kita contohin buat teman-teman di atas 50 juta. Ada teman-teman yang punya utang, goalnya lunas nggak? Utang. Siapa? Oke, Pak Joni. Oke, open mic boleh? Oke. Ya teh, Setting goals lunas utang ya di sekarang ya lunas utang. ya teh, Bismillah. Oke. Lunas utang ya, lunas ya. Oke, kita ambil 3 contoh ya. Untuk sehat, untuk finansial, untuk utang. Ada yang mau jodoh? Yang pengen nikah, pengen jodoh siapa? Nanti kalau jodoh nanti tinggal ngikutin ya teman-teman yang lain. Oke. Saya teh Sekarang, jodoh teh. oh, Kang Sunjana. Sunjana, Iya, Teh. oke. Bener. Oh, Mbak banyak, Teh. Lintan juga, Lintan. Oke. Oke, kita setting goals juga. Jadi kita ada kesehatan, ada finansial, ada utang, ada jodoh. Wah, ini udah hampir lengkap. Ini teh. Sekarang kita mulai melepas. Nanti teman-teman prosesnya ingat ya, kalau mau manifest, semua yang kita mau ada di frekuensi berapa? Yuk. Di atas 200, Teh. Oke, ada di atas 200 clear ya. Kita akan melepas pakai diawali dulu dengan sadar nafas syukur. Sadar nafas syukur ini tuh ciri khas Abundant Revolution banget yang nggak ada di tempat lain. Ini ciri khas kita. Ciri khas sadar nafas syukur itu intinya apa sih Teh Febi? Sadar nafas syukur itu bagus banget buat Pak Agung dalam judul kesehatan. Karena kita melebur bersatu bersama dia. Ketika kita melebur bersatu bersama dia, energi tanpa batas, entitas tanpa batas. Kira-kira Pak Agung ada cerita judul sakit nggak di situ kalau kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Pak Agung percaya sama semesta. Tadi aku udah bilang bahwa tubuh kita terdiri dari jutaan sel, triliunan sel, dan di dalam inti sel itu, di dalamnya itu 99,99% adalah kosong. Berarti di dalam tubuhnya Pak Agung 99,99% itu adalah kecerdasan semesta. So, you must be clear about that. Pak Agung harus clear dulu tentang itu, masuk ke dalam menjadi dia. Ya, energi tanpa batas ini luar biasa. Karena yang sakit kanker juga aman. Untuk yang ini juga pasti aman. Asal stay di dalam kelimpahan energi tanpa batas. Ya, sekarang kita akan mulai. Mulai dulu dong dengan 227. Jangan terlalu serius walaupun kita lagi mau ngomongin endapan emosi. Oke, sekarang kita mulai ya. Sadar nafas syukur. Mbak Dinda tolong semuanya di mute kecuali Mbak Ayu sama Pak Agung mewakili teman-teman. Oke, sekarang teman-teman boleh nggak diizinkan stop dulu sebentar? Diam dulu sebentar, santai dulu sebentar. Boleh nggak izinkan pikirannya untuk menyadari nafas? Ajak pikirannya untuk menyadari nafas masuk. Ajak pikirannya untuk menyadari ada nafas masuk dari luar masuk ke dalam hidung. Teman-teman, nafas masuk ini ada nafas masuk, energi tanpa batas masuk, energi kelimpahan masuk, energi cinta masuk, energi kesehatan masuk. Lewat sadar nafas syukur ini, kita bisa merasakan ada udara yang masuk melalui nafas di hidung. Pelan-pelan, Mbak Ayu rasakan, Pak Agung rasakan udara itu masuk ke hidung.
Dan udara itu menyentuh dinding-dinding hidung, di rongga-rongga hidung kita, di bulu-bulu halus hidung ini. Aku bisa rasakan nih, rasanya dingin banget ketika udara itu masuk pelan-pelan. Bayu bisa rasain nggak ada udara yang masuk dingin? Teh. Bisa, Tapi oke. belum Oke, jelas. good. Good, oke. Sekarang rasakan udara yang masuk ini adalah energi tanpa batas. Energi tanpa batas ini berisi energi hidup, berisi kecerdasan semesta, berisi kelimpahan tanpa batas. Saat energi tanpa batas ini masuk, dia membentuk cahaya di dalam tubuh kita karena bentuknya itu cahaya, putih. Dan esensinya adalah cinta murni tanpa batas. Dan di dalam tubuh teman-teman semua, ada endapan emosi, ada kecemasan, ada kekhawatiran, mungkin Pak Agung ada khawatir soal kesehatan, Ayu ada khawatir soal pekerjaan baru, atau teman-teman yang lain ada khawatir soal utangnya yang belum lunas. Nah, bayangkan di dalam tubuhnya Pak Agung dan di dalam tubuh Ayu, tubuh teman-teman semua, ada awan hitam, ada asap hitam, ada bentuk kayak asap hitam, 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 hitam gitu di tubuh, dalam gambaran endapan emosi yang belum terilis, belum kembali ke cinta murni tanpa batas. Dan di dalam sini ada energi tanpa batas di dalam nafas masuk tadi. Energi ini berupa cahaya, dan ketika cahaya ini menyentuh endapan emosi, menyentuh awan hitam itu, awan hitam ini perlahan-lahan menjadi terurai, transparan, 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 transparan. Dia larut dan terurai. Energi tanpa batas melarutkan endapan emosi. Dan endapan emosi itu keluar lewat nafas keluar kita. Kita hembuskan nafas keluar. Dia keluar. Ada ketenangan karena endapan emosi udah keluar. Lalu lakukan lagi nafas masuk. Tarik nafas pelan-pelan. Rasakan ketenangannya. Udara masuk lewat hidung kiri kanan. Mbak Ayu bisa rasain nafas itu masuk, terasa dingin di hidung, kerasa nggak? Bisa Teh kerasa. Terasa. Mbak Ayu, Pak Agung, dan teman-teman semua. Mbak Ayu tahu nggak? Bukankah lewat nafas ini kita bertemu Allah ya Mbak Ayu? Bukankah lewat nafas ini Allah terasa ada, dekat, di sini, saat ini, sekarang? Bukankah lewat nafas yang kita rasakan masuk ke dalam tubuh kita ini, energi tanpa batas itu ada? Bukankah nafas ini mengekspresikan keberadaannya Allah yang ada di sini ya, yang dekat? Bukankah lewat nafas ini Allah hadir bahkan lebih dekat daripada urat leher kita? Dia hadir di sini, saat ini, sekarang, membawa ketenangan di hati kita, membawa pikiran kita damai. Dan dia masuk sebagai energi tanpa batas ke semua organ tubuh kita, ke sel-sel tubuh kita. Dan pada saat dia masuk, energi cinta itu masuk. Energi cinta ini merecovery yang rusak. Energi cinta ini memperbaiki sel-sel tubuh kita yang gak normal, diperbaiki kembali sama dia. Bukankah endapan emosi yang membuat metabolisme tubuh kita kacau, seperti yang dirasakan sama Pak Agung dan teman-teman? Sakit karena metabolisme tubuh kita kacau, tidak berjalan secara sempurna. Dan itu terjadi karena endapan emosi yang ditolak. Karena ada endapan emosi yang disumbat, karena ada sumbatan yang tidak mengalir. Dan dengan cinta ini melarutkan semuanya. Cinta menyelesaikan semuanya. Cinta menjadi solusi atas semuanya. Rasakan energi tanpa batas ini di dalam tubuh kita. Tidakkah Mbak Ayu merasakan bahwa Allah dekat, ada di sini, lebih dekat daripada urat leher? Iya Teh.
Jika Allah dekat di sini, dirasakan oleh teman-teman di sini, lalu apalagi yang kita butuhkan selain ini? Bukankah segalanya tersolusikan dengan adanya Allah di sini? Artinya, masihkah kita khawatir terhadap hidup ini? Masihkah kita khawatir tentang masa depan? Masihkah kita selalu larut-larut terhadap masalah? Sedangkan yang punya dunia ada di sini, dekat, lebih dekat daripada urat nadi kita. Sekarang kita rasakan kehadiran Dia, dekat, ada, dan selalu ada. Ingat, sel tubuh kita yang jumlahnya ratusan triliun itu, inti selnya berisi ruang kosong, yang ruang kosong itu berisi kecerdasan semesta tanpa batas, energi tanpa batas. Jadi sebenarnya Allah ada di mana? Mau kita cari di luar sana kah? Atau Dia terasa di sini, sedekat nafas? Dia ada di sini, saat ini, sekarang. Sekarang saat ini teman-teman. Itulah tadi saudaraku penjelasan di dalam Zoom-nya ya Teh Febi. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan dalam menerima semua emosi kita ya. Berarti kita menghentikan looping ya. Dan untuk video kali ini dicukupkan sekian dan lanjut ke video bagian yang keempat ya. Dan jangan lupa video ini di komen, di share, di like, di subscribe buat teman-teman yang belum tahu tentang video ini biar tahu ya. Dan saya untuk video ini cukup sekian. Terima kasih yang udah menonton ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.